Kasus kekerasan seksual bukan kali ini saja terjadi di UGM. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi Visipol UGM. Nama baik saya tercemar atau bahasa hukumnya pencemaran nama baik, maka saya secara hukum saya akan kembali. Orasi MIPA, orasi mahasiswa. Oke, saya Andi Jonda Besya Putra selaku pembawa acara atau host pada episode kali ini akan menyampaikan atau akan memandu pada kesempatan kali ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya biasa terjadi kasus-kasus pelecehan seksual di tingkat kampus. Dengan berkembangnya zaman, berkembang pula bagaimana kasus tersebut, mulai dari pola pikir manusianya, pola pikir kelakuan dan sebagainya. Maka dari itu, sayangnya relatif oknum-oknum yang membahas atau yang terkait dengan kasus ini itu tidak semerta-merta, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Kasus dugaan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkup kampus itu sendiri sudah banyak tersebar. Bahkan di universitas manapun itu pasti akan kerap dijumpai kasus-kasus seperti ini. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Di mana peraturan ini keluar dilihat dari hasil-hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah bahwasanya 70% oknum atau pihak di kampus itu pernah melihat kejadian hal tersebut. Pada episode kali ini kita membahas sembari berdiskusi bersama mengenai isu ini, yaitu pelecehan seksual. Sekarang kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kak Melisa. Halo Kak. Halo. Iya, jadi saya selaku host atau moderator bersama Kak Melisa sebagai narasumber di sini akan membahas mengenai pelecehan seksual di tingkat kampus itu sendiri. Baik, oke Kak, sebelumnya Kakak dari mana? Saya Melisa dari LBH Makassar. LBH. LBH itu biasa bergerak di bidang apa Kak? Kalau bergerak sih sebenarnya kerja kami itu bukan hanya selain beracara atau di persidangan, tapi kami juga bergerak di bagian advokasi, litigasi, dan non litigasi. Litigasi itu ketika misalnya dia dalam proses hukum, persidangan, kepolisian, dan di kejaksaan. Tapi kalau non litigasi itu kami biasanya adakan riset di lapangan, investigasi, dan lain-lain. Oh iya, jadi semisal ketika kita punya kasus di luar sana bisa dibawa di LBH? Iya. Oh iya, jadi teman-teman nantinya ketika ada kasus yang didapatkan atau mau mengawal isu-isu terkini silakan bawa ke kakak di LBH lebih tentunya. Iya, jadi Kak, kalau berbicara sebenarnya tentang pelecehan seksual, biasa itu yang menjadi oknum biasanya atau pelaku itu kan perempuan. Korban. Iya, korban perempuan kan. Tapi pada umumnya kan laki-laki bisa juga. Iya. Tapi bagaimana pandangan Kakak mengenai hal tersebut? Kenapa yang identik menjadi korban itu perempuan? Oke. Sebenarnya kan bisa dibilang semua apapun jenis kelamin, orientasi seksual kita ataupun juga identitas gender kita tuh semua bisa jadi rentan menjadi korban dan juga bisa menjadi pelaku.
Dan sebenarnya kan kenapa banyak yang mengatakan bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, ya itu memang berdasarkan riset, berdasarkan juga misalnya testimoni. Maka dari itu kenapa Komnas Perempuan itu ada, kenapa bukan Komnas Laki-laki, ya karena memang lebih mendominasi memang kasus-kasus kekerasan itu terjadi pada perempuan sebagai korban. Meskipun ada memang laki-laki sih, cuman ini kan juga harus perlu dilihat untuk teman-teman laki-laki yang menjadi korban itu ketika dia mengalami kekerasan seksual atau pelecehan, dia tuh mungkin sulit untuk melapor karena mungkin terjebak juga dengan toxic masculinity. Toxic masculinity itu ketika misalnya dia pasti berpikir bahwa kok bisa sih saya ini laki-laki, kok dilecehkan gitu ya, kayak pasti bakalan malu gitu atau apa. Sama perempuan juga seperti itu. Ketika misalnya perempuan melapor, dia pasti takut di stigma kan, takut di stigma negatif ketika misalnya kejadiannya entah itu pacarnya, pelakunya, ataupun memang pada saat itu situasinya di malam hari atau pakaian terbuka. Jadi mereka rentan mengalami stigma, maka dari itu mereka jarang mau melaporkan gitu. Oh ya, kan biasanya di lingkup kampus itu sendiri kan ini banyak korban dari tanggapan-tanggapan mahasiswa, dari apa-apa yang masuk di kami. Itu mengatakan ketika perempuan atau korban ini melapor itu takut dijudge begitu Kak. Dikatakan seperti ini, takut juga karena nilai, takut juga bahwa temannya nanti tahu begitu. Nah, bagaimana Kak mengenai hal tersebut? Nah, ini juga kan sebenarnya menjadi problem di kami LBH. Kalau misalnya ya, kalau kami lihat di laporan Catahu per tahun itu memang masih kurang yang teman-teman mahasiswa yang mau melaporkan. Kurang bukan berarti tidak ada kasus, tidak ada berarti tidak ada kasus kan, tidak ada laporan berarti tidak ada kasus. Tapi ini yang terkadang menjadi masalah karena teman-teman berpikir, teman-teman mahasiswa kalau ke LBH itu pasti selalu lapor polisi. Padahal kami beberapa kali memberikan edukasi ke teman-teman bahwa LBH itu tidak hanya soal lapor polisi, kami selalu kembalikan ke korban. Dan juga itu juga kalau kenapa beberapa teman-teman itu sulit untuk melapor misalnya. Yang pertama, tidak ada layanan misalnya ya. Mereka tidak tahu bahwa misalnya di kampus itu ada teman-teman yang mengadvokasi kekerasan seksual. Yang kedua, dia takut adanya victim blaming gitu. Makanya kan sangat penting itu teman-teman untuk bisa menjadi support system untuk teman-teman penyintas atau korban. Jadi makanya dukungan itu penting, dan yang kedua edukasi juga yang kayak dia dilakukan teman-teman saat ini, ataupun juga menjadi panel-panel diskusi di kampus sebenarnya. Nah itu juga kan yang masalah juga teman-teman kebanyakan juga masih terjebak di kultur patriarki. Ketika menjadi korban pasti yang melulu disalahkan itu adalah korbannya gitu, karena entah itu situasi atau kondisi yang membuat dia pada saat itu menjadi korban. Padahal kan tidak ada seseorang pun yang ingin menjadi korban. Yang masalahnya di situ sebenarnya. Terus Kak, kan ini setelah keluarnya rilis atau yang Permendikti nomor 30 tahun 2021 tuh katanya dari hasil yang didapat setelah keluarnya peraturan tersebut itu banyak korban yang merasa terwadahi. Banyak korban yang merasa terwadahi, wah ini ada peraturan mengenai pelecehan seksual, jadi saya kayaknya sudah bisa begini. Termuat juga dalam beberapa kasus itu ada korban yang sudah berani menyampaikan tindak ininya bahwa dia telah dilecehkan, dia mengalami pelecehan. Jadi bagaimana dengan keterkaitan peraturan yang dikeluarkan itu Kak dengan pelecehan? Sebenarnya kan Permendikbud nomor 30 ini dia itu adalah sebuah titik terang untuk teman-teman mahasiswa. Awalnya kan waktu 2019 atau 2020 itu sudah keluar SK Kemenak kan, Kementerian Agama. Tapi itu cuman untuk perguruan tinggi Islam. Nah, Permendikbud ini sudah tidak melihat itu lagi, dia sudah terlepas dari mau itu dia perguruan tinggi Islam ataupun juga di kampus manapun, itu semua sudah bisa mengimplementasikan. Bahkan juga misalnya di Poltek, jadi sudah tidak ada batasan lagi, semua harus punya SOP turunan gitu.
tinggal tergantung lagi di kampusnya. Nah sebenarnya kan Permendikbud ini sangat menjadi wadah memang untuk teman-teman selain mencegah juga soal penanggulangan kekerasan seksual. Kalau pencegahan kan juga ada dijelaskan di situ soal misalnya setiap sisi sudut kampus itu ada CCTV gitu, dan juga lampu jalanan karena beberapa kasus itu entah contoh seperti di UIN ya. Di samping kampus UI itu gelap banget, jadi banyak korban yang menjadi pelecehan gitu, korban begal payudara karena pada saat itu kondisinya di situ sangat gelap. Dan juga ada pun juga soal edukasi juga dijelaskan di Permendikbud untuk pencegahan. Dan soal penanganan itu juga bagus karena sudah ada pendampingan, ada konseling juga, layanan kesehatan, terus ada bantuan hukum juga. Jadi kalau misalnya kita melihat mundur, beberapa kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan yang terjadi di kampus itu kebanyakan diselesaikan secara internal atau kekeluargaan. Tapi dengan adanya Permendikbud ini, korban sudah bisa dibantu untuk mengakses untuk misalnya kalau korban ingin melakukan proses hukum, itu sudah bisa didampingi. Dan itu kan di dalam ketika kampus menurunkan SOP turunan, itu kan akan dibentuk satuan tugas gitu. Dan juga sangat jelas itu di pasal 1 soal definisi kekerasan seksual ya, karena dia menggunakan definisi Komnas Perempuan seperti itu. Dan juga ada pun hak korban lainnya, misalnya dalam hal layanan fasilitas, ketika misalnya korban melapor ada ruang khusus, bahkan juga korban bisa mengakses pemulihan dan lain-lain. Berarti kalau menurut kakak nih, seberapa urgensi sebenarnya Permendikbud ini untuk diimplementasikan? Kalau saya sih sangat urgensi sekali ya diimplementasikan, cuman kembali lagi kan ke kampus gitu. Karena ini kan udah sah ya, dan seharusnya kan itu harus suatu kewajiban untuk setiap kampus untuk menurunkan SOP turunan dan diimplementasikan. Karena percuma juga disahkan kalau pihak kampus tidak memberikan atau tidak mengeluarkan SOP turunan dan tidak diimplementasikan. Jadi saya biasa kalau diskusi, saya memberitahukan ke teman-teman mahasiswa, mungkin sembari menunggu kampus mengeluarkan SOP turunan, tidak ada salahnya kita tetap melakukan edukasi gitu. Entah itu melalui diskusi-diskusi, atau membentuk jaringan-jaringan, seperti misalnya kalau di Unhas ada Komite KS, kalau di UMI ada FOSIS, atau di UNM ada jaringan Bala Mangkunrai, seperti itu. Jadi sembari menunggu SOP turunan, kita juga yang teman-teman mahasiswa juga harus berinisiatif sendiri, karena kami di luar, yang pihak luar seperti LBH dan organisasi jaringan lainnya itu tidak bisa langsung mengintervensi. Tapi ketika misalnya ada korban yang ingin meminta bantuan, itu sebaiknya jangan segan-segan untuk melapor keluar, karena kami percaya bahwa ketika misalnya terjadi kekerasan seksual dalam kampus, pihak yang bisa melawan itu orang luar. Karena kami tahu kondisi di dalam bahwa mereka akan mendapatkan intimidasi. Seperti itu. Jadi Kak, kan sudah ada ini peraturannya. Sudah ada peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dikeluarkan. Nah, tadi menurut Kakak juga urgensinya ya pasti urgent untuk dilaksanakan. Nah, gimana kira-kira kalau semisal kampus tadi yang disinggung, kampus itu belum mengeluarkan kebijakan, tadi ada beberapa langkah-langkah yang kakak berikan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengantisipasi sebelum keluarnya SOP turunan ini? Oke, kalau soal bagaimana ya, saya mungkin lebih bagusnya lebih mendesak. Karena itu kan hak teman-teman mahasiswa ya. Untuk bagaimana supaya kalian itu kuliah mendapatkan ruang aman gitu dari pelecehan dan kekerasan seksual. Bahkan ada kemarin itu di Universitas di Bali, itu dia mengeluarkan data testimoni untuk mendesak pihak kampus supaya mengeluarkan SOP turunan. Jadi dia sampai meminta bantuan ke LBH Bali supaya mendesak kampus ini segera untuk menurunkan SOP turunan gitu. Jadi sebenarnya banyak cara gitu. Banyak cara yang dilakukan. Jadi makanya saya biasa bertahu ke teman-teman mahasiswa jangan segan-segan untuk minta bantuan. Karena kami juga sebenarnya bisa juga untuk meminta audiensi, bekerja sama misalnya mungkin dengan LBH untuk melakukan pendekatan ke
kampus-kampus gitu dari pihak ya. Meskipun untuk mendesak secara langsung itu bukan di luar kuasa kami, karena yang merasa lebih urgent itu kan teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Sejauh ini Kak, gimana menurut Kakak? Karena kan sudah ada ini tadi peraturannya. Kira-kira ataukah kampus mana sudah ada yang melaksanakan SOP turunannya atau sudah ada dijumpai? Sampai pengetahuan saya belum ada. Belum ada ya? Iya, karena bahkan kemarin saja yang soal SK Kemenak ini kan UIN itu sudah buat SOP, tapi sampai sekarang pengakuan mahasiswa itu belum ada implementasinya. Bahkan mereka belum melihat ini secara fisik ataupun secara gambaran isi SOP ini apa saja. Jadi mereka hanya mendengar saja bahwa ini udah SOP-nya udah dibentuk nih, udah ada, tapi mereka belum pernah membaca isi SOP itu. Tapi kalau untuk Permendikbud itu sendiri soal implementasi atau membuat SOP turunan sejauh ini belum ada. Kemarin terakhir kita berdiskusi di UPPM itu mereka mengatakan bahwa kayaknya ini ajang perlombaan deh, kayak maksudku ketika satu kampus belum melihat bahwa kampus lain ini belum ada bikin SOP turunan, jadi dia bilang loh kayaknya saya nggak perlu juga deh, maksudku ya jadi kayak saling menunggu kan gitu. Jadi nggak ada kampus yang selalu ingin menciptakan perubahan gitu ya, ataupun yang menjadi duluan untuk melakukan terobosan untuk bagaimana mencegah atau penanganan pelecehan seksual di kampus. Nah, kan tadi Kak sudah ada peraturannya, sudah ada implementasi untuk melakukan standar operasional. Nah, kembali lagi kira-kira Kak bagaimana atau kenapa bisa pelecehan ini bisa terjadi di lingkup kampus? Begitu. Kalau berbicara soal kenapa, sebenarnya kan kalau saya pribadi itu berangkat dari kultur patriarki ya, karena selalu merasa bahwa perempuan ini adalah objek seksual, jadi selalu ada dominasi dan tidak kesetaraan di situ. Makanya kenapa saya bilang ini kultur patriarki. Dan juga yang kedua sebenarnya paling penting adalah teman-teman itu belum terlalu mengenal soal pendidikan seksualitas, dan bahkan banyak yang menganggap itu tabu. Contohnya gini ya, sebenarnya kan kalau berbicara soal sex education itu nggak melulu soal keintiman ya. Padahal kan sex education itu punya pengetahuan yang beragam. Misalnya ketika pentingnya sejak dini itu kan diajarkan sesuai dengan porsi umur. Ketika misalnya di usia dini itu kita diajarkan tentang bagaimana mengenal tubuh kita, bagaimana menghormati tubuh orang lain. Dan ketika misalnya naik ke tahap berikutnya itu ketika perempuan memasuki fase menstruasi dan laki-laki akhir balik, itu akan diajarkan bagaimana supaya mencegah misalnya penyakit HIV/AIDS, atau bagaimana menjaga kebersihan saat menstruasi. Begitupun dengan laki-laki. Jadi diedukasi soal kalau misalnya berhubungan seksual itu pasti bakalan rentan hamil gitu. Jadi kita harus mengantisipasi soal hal begitu seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan anak jangan berhubungan seksual gitu, karena itu kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di luar. Jadi memang sangat penting sex education memang diajarkan juga di usia-usia misalnya ketika dia sudah naik ke fase menstruasi atau akhir balik, dan juga ketika misalnya udah dewasa soal kesehatan reproduksi lah bahkan ketika misalnya sudah menikah itu perempuan bisa mengakses aborsi aman ketika misalnya situasinya dia tidak ingin hamil. Bahkan juga misalnya ketika belum menikah pun itu kita semua bisa mengakses aborsi aman selama itu kurang lewat dari 10 minggu. Tapi selama anggaplah ya, tapi kebanyakan kami tawarkan untuk korban-korban kekerasan seksual seperti itu. Jadi berbicara soal sex education itu tidak melulu soal keintiman seksual, tapi ada juga kesehatan reproduksi, hak atas kesehatan seksual dan reproduksi seperti itu. Jadi itu sebenarnya sih kendalanya, karena kita ini semua dari kecil, sejak kecil gitu kita adalah korban kegagalan pendidikan. Kita tidak diajarkan soal itu. Kita hanya diajarkan di biologi kan soal anatomi tubuh dan lain-lain. Tapi soal bagaimana menghormati tubuh orang lain atau bagaimana mengenal tubuh kita itu kita tidak diajarkan gitu. Seperti itu. Iya, Kak, kan
Begini Kak, terkadang ketika kita mau memulai ingin memberitahu bilang seks ini seperti itu, tapi tanggapan teman-teman itu ya ngeres gitu. Nah, jadi bagaimana tuh Kak untuk kayak memberi atau mengajak teman-teman supaya bisa tahu sama-sama bilang sex education ini seperti ini. Iya, sebenarnya kan itu kembali lagi ya ke individunya. Bahkan ketika ada pertanyaan beberapa teman-teman, Kak gimana sih supaya menghindari kekerasan seksual? Bagaimana sih menciptakan ruang aman? Ya ruang aman itu kan sebenarnya dari pikiran kita dulu ya. Bagaimana sih kita memerdekakan orang dari kekerasan seksual, sedangkan kita tidak merdeka dalam berpikir. Dan kita juga nggak bisa memaksakan orang lain untuk menciptakan ruang aman untuk kita. Kalau ruang aman itu tidak terbentuk di pikiran kita dulu. Jadi contohnya begini ya, kalau misalnya kita mengatakan bahwa catcalling itu pelecehan, tapi orang di luar sana mengatakan catcalling itu biasa aja, jadi kan normalisasi gitu. Jadi mereka menganggap itu hal biasa. Jadi gimana mau menciptakan ruang aman? Dan juga terkait dengan misalnya ketika hal itu menjadi suatu hal yang tabu ya, misalnya mau bicara tentang seks dan lain-lain, itu kan sebenarnya kembali ke individunya. Kita percaya bahwa pengetahuan itu berangkat dari ketidaktahuan. Bahkan juga sebenarnya banyak banget yang homofobik kan, contohnya kayak gitu, banyak homofobik ataupun juga transfobik dan lain-lain. Saya juga awalnya sebelum belajar sex education dan belajar dan lain-lain, saya juga mungkin awalnya seperti itu, tabu, dan juga yang saya tidak terlalu empati ataupun tidak terlalu gimana sama teman-teman LGBT. Tapi saya belajar karena saya penasaran dengan itu, sehingga itu membuat pikiran kita berubah gitu. Jadi yang awalnya kita transfobik itu ketika kita mau belajar dan kita membuka pikiran kita, itu akan jadi terbuka gitu. Ternyata kita apapun orientasi seksual seseorang, kita semua sebenarnya sama gitu. Dan mereka kita sama-sama punya hak asasi manusia. Dan begitu pun juga tentang sex education. Ketika kita hanya mempelajari di kulit, kita hanya melihat dari luar, itu pasti kita akan langsung ngereset dan lain-lain gitu. Tapi ketika semisalnya kita belajar lebih dalam gitu, bahkan kan sebenarnya itu sangat penting ya bagi khususnya perempuan. Banyak ya ketika bilang perempuan masturbasi itu dibilang gila seks dan lain-lain, padahal kan enggak gitu. Kalau perempuan bisa masturbasi ya berarti dia tuh bisa mengontrol hasrat seksualnya gitu untuk bisa menjadi perilaku yang menyimpang seperti misalnya menjadi pelaku, karena kan dia bisa memuaskan dirinya sendiri, dia nggak butuh orang lain gitu. Meskipun terlepas dari misalnya ketika dia memilih untuk menikah ya. Jadi itu sih sebenarnya, jadi dengan ketika kita bisa melakukan dengan diri sendiri dan kita bisa mengeksplor tubuh kita tahu daerah-daerah mana gitu yang bisa memuaskan yang memicu hasrat seksual kita pasti nggak perlu orang lain gitu. Istilahnya go fuck yourself gitu ya. Kalau laki-laki kan tahu kan gimana caranya kan. Cuman yang terkadang kurang ini perempuan, dia nggak tahu. Makanya terkadang perempuan itu dianggap pasif. Dan juga dianggap ada juga bilang hasrat seksual lebih tinggi itu laki-laki. Tapi ternyata sama saja laki-laki perempuan. Tinggal bagaimana dia mengekspresikan gitu. Yang salah kan sebenarnya ketika dia hasrat seksualnya itu didorong dengan cara yang salah gitu, misalnya melecehkan orang lain. Ada juga sih konsen, tapi konsen juga kan harus dipahami secara baik-baik. Meskipun suka sama suka, tapi harus paham konsekuensi juga dong. Nah itu juga bagian dari sex education. Kalau saya misalnya mau seks aman atau terhindar dari kehamilan tidak direncanakan ataupun menghindari penyakit menular seksual, ya harus seks aman gitu dengan cara misalnya memakai kondom dan lain-lain gitu. Seperti itu. Terus nih ada kemarin ramai di UNM itu ada kasus atau pemberitaan. Nah ini pemberitaannya Kak. Mungkin Kakak sudah tahu. Iya. Nah, itu kan kemarin UNM mendapatkan award pelaksanaan modul Nusantara terbanyak sama pengirim pertukaran mahasiswa merdeka dan kampus. Nah itu gimana Kak tanggapannya Kakak mengenai hal ini? Saya juga sih pas lihat di koran waktu pagi itu
kapan ya? Kalau salah hari Selasa. Bener nggak sih? Itu bertanya kapan sih? Kamis 9 Desember. Oh, oke. Jadi waktu pertama lihat beritanya kalau dia menang penghargaan. Saya share ke teman-teman ini, kan kebetulan korbannya ini didampingi oleh LBH Makassar, salah satu kuasa hukumnya saya kirimkan ke teman-teman, jadi langsung loh kok gini ya, kayak kasihan gitu korbannya baca gitu, kok gini ya, kayak kok dari sisi lainnya gitu media, dia padahal kan sebenarnya sempat tersoroti waktu kasusnya mulai terapkan bahwa ada video. Itu banyak banget media yang liput itu. Jadi saya melihat bahwa ini kayaknya secara tidak langsung pihak kampus ini menggunakan metode untuk menutupi kasus-kasus yang dialami oleh korban-korbannya ini. Itu dengan misalnya menggunakan media bahwa kami WNM ini loh dia terbanyak menerima modul ataupun mahasiswa dari kampus dari luar kampus, tapi dia mengesampingkan soal bahwa di balik kampus di balik penghargaan ini, di balik banyaknya teman-teman dari luar yang ikut kampus Merdeka itu ternyata ada pelecehan di dalam gitu. Jadi dia kayak semacam mengalihkan topik ya. Padahal kan sebenarnya teman-teman yang lain juga udah tahu gitu. Makan berpikir bahwa loh kok jadi gini. Bahkan kan juga teman-teman LPSK kan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu juga ikut mendampingi teman-teman mahasiswa yang menjadi korban. Jadi kami pun juga merasa bahwa loh kok tindakan UNM gini loh gitu. Maksudku seharusnya kalian juga harus ikut bertanggung jawab, karena biar bagaimana TKP waktu pada saat pelecehan terjadi itu ya di TKP UNM kan, di Wisma mana sih lagi nih yang di depan UNM ini? Malaca. Ya, Lamaca. Di situ. Dan juga kejadiannya itu di bawah pengawasan kampus kan UNM. Seharusnya di situ dilihat bagaimana itikat baik kampus, tapi yang terjadi malah dia memberitakan bahwa mendapatkan penghargaan dan lain-lain gitu dengan cara menutupi kasus pelecehan yang terjadi pada saat di awal yang diberitakan pada tanggal 9 Desember kemarin gitu. Kan Kak, ini bisa saja ketika teman-teman di luar sana melihat pemberitaan yang banyaknya award yang diterima, kan ini mengacu untuk teman-teman, oh ayo kita sama-sama daftar kampus Merdeka, kampus mengajar dan sebagainya. Tapi di balik itu sebenarnya kampus belum siap. Nah, itu menurutnya Kakak gimana sih? Nah, sebenarnya kan nggak ada yang salah dengan program itu kan, kampus Merdeka. Bahkan sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya, misalnya dari kampus luar kota itu datang ke Makassar, itu kan kita bisa jadi sharing knowledge kan, ataupun yang pertukaran budaya dan lain-lain. Tapi masalah ketika kampus tersebut gagal menciptakan ruang aman untuk mahasiswa tersebut, seperti di kampus UNM ini. Misalnya ketika dia menerima banyak mahasiswa, berarti dia harus juga siap dong dengan fasilitasnya. Dan kejadiannya itu yang bermasalah kemarin itu di kamar mandinya yang tidak layak gitu. Seharusnya ketika dia siap menerima banyak mahasiswa, dan dia juga harus siap dengan fasilitas dan pengeluaran soal layanan, bagaimana supaya teman-teman mahasiswa ini merasa aman, karena kan mereka membayar gitu. Otomatis kan mereka berhak mendapatkan fasilitas yang layak dan aman seperti itu. Bukan malah jadi korban pelecehan. Iya. Nah, itu tadi Kak mengenai seputar pelecehan seksual atau pelecehan seksual di kampus. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman masyarakat di tataran Fakultas MIPA. Nah, bagaimana peran orang tua mengatasi jika anaknya adalah korban pelecehan seksual? Nah,
Kan Kak, eh, hampir di atas rata-rata dikatakan bahwasanya ketika saya contohnya selaku korban pelecehan seksual, nah orang tua saya itu pasti kecewa terhadap saya. Orang tuaku bilang, nah kenapa bisa anakku seperti ini? Nah itu Kak, seperti bagaimana sih kita sebagai pribadinya untuk menanggapi hal tersebut itu? Mengatasi kayak sesuatu yang apa ya kalau mengatasi. Jadi gini ya sebenarnya, kalau berbicara tentang peran orang tua, makanya ini juga kendala kenapa teman-teman mahasiswa takut untuk melanjutkan proses hukum atau jadi dibawa keluar karena takut sama orang tua. Padahal kan mereka nggak tahu ya bagaimana orang tuanya ketika dia tahu ya, beda-beda sih. Dan seharusnya kan peran orang tua ketika misalnya anak jadi korban itu adalah hal yang paling penting, menjadi support system. Dia tahu harus bertindak seperti apa, bukan malah menyalahkan anaknya karena misalnya keluar malam atau pakaian, tapi dia harus menjadi support system, dia harus mendukung. Karena bagaimanapun bentuk anak ataupun bagaimanapun kondisi anak itu, dia tetaplah anak seperti itu. Dan seharusnya kan tugas orang tua itu harus mendukung selama dia tidak merugikan orang lain ya. Bahkan ketika misalnya anaknya jadi pelaku pun, dia juga nggak bisa langsung mengusir ataupun juga langsung menghilangkan statusnya sebagai anak. Tapi kan sebenarnya dia juga harus tetap menjadi support system gitu, supaya bagaimana tidak terjadi keberulangan. Sebenarnya itu paling penting sebagai orang tua, jadi support system. Jadi maupun anaknya sebagai korban atau maupun anaknya sebagai pelaku, jadi peran orang tua itu memang penting. Tapi Kak, kalau studi kasusnya semisal seperti ini, korban atau pelaku ini itu ya rada-rada takut karena takut menyampaikan ke orang tuanya karena dianggap, aduh gimana orang tuaku seperti ini nanti kalau seperti ini Kak. Nah dia itu menyimpan sendiri semua yang dia rasakan. Nah otomatis kan itu berhubungan dengan mentalnya. Nah itu yang kasus-kasus seperti itu harusnya bagaimana Kak? Sebenarnya kan kalau soal dia udah nembak duluan nih, soalnya kan itu ketakutan yang diciptakan dalam pikirannya, padahal belum tentu. Ada satu kasus yang saya tangani kemarin sama teman-teman di LBH. Dia nih korban kekerasan berbasis gender online, videonya tersebar. Dia 2 tahun dia simpan sendirian, tapi pas melapor ke LBH dan kami bantu untuk fasilitasi ke orang tuanya untuk berbicara. Atau orang tuanya tidak seperti yang dipikirkan, malah orang tuanya mensupport, bahkan juga dia sampai orang tuanya mengakseskan psikolog itu dia yang bayar sendiri gitu, karena kebetulan dia mampu. Dan juga dia mendampingi anaknya pada saat pelaporan di kepolisian kemarin. Jadi memang sih anak pasti selalu bakalan takut duluan gitu ketika ada videonya tersebar atau dia menjadi korban dan lain-lain. Karena memang apalagi kan kalau dia pikir bahwa orang tuanya mungkin konservatif atau bagaimana, tapi disinilah dilihat sebenarnya orang tua ya. Kalau saya misalnya dia langsung marah ataupun juga misalnya dia sampai hilangkan status anak, dia menghilangkan statusnya seorang anak, itu otomatis kan dia toksik ya, itu orang tua toksik. Tapi kalau ketika dia menjadi support system bagi anak, apapun yang terjadi pada anaknya itu sangat orang tua yang sangat baik ya menurut saya. Luar biasa. Nah, terus ada lagi nih Kak. Nah, seperti tadi juga dibahas di awal, nah itu kenapa katanya pelecehan seksual banyak terjadi pada kalangan wanita. Nah, itu Kak, kan sudah tadi. Ya sudah terjadi, tapi tidak apa-apa sih. Ya itu tadi sih yang kalau mau berbicara data memang ada banyak perempuan. Tapi kalau misalnya bukan berarti juga kita bilang tidak ada data laki-laki, bukan berarti tidak ada kasus pada laki-laki. Itu juga sih sebenarnya harus. Makanya teman-teman laki-laki yang mengalami pelecehan juga jangan ragu-ragu untuk melapor ya. Tidak ada bukan berarti
tidak ada data bukan berarti tidak ada kasus kan. Dan semua bisa kena, semua bisa jadi korban, semua bisa juga jadi pelaku. Tapi sejauh ini Kak, ada tidak kasus yang laki-laki itu sebagai korban? Kalau di LBH sih sangat jarang ya. Kalau KDRT ada. KDRT ada. Laki-laki yang telantarkan sama istrinya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi, apa yang harus dilakukan ketika kita yang menjadi korban? Kalau pertanyaan apa ya ketika kita menjadi korban sih sebenarnya tergantung privilege si korban itu ya. Saya mungkin lebih suka kalau bertanya apa yang kita lakukan kalau misalnya teman kita jadi korban gitu ya. Karena iya beda-beda perempuan itu ataupun korban itu berbeda-beda gitu tergantung privilege-nya gitu. Anggaplah ketika misalnya teman-teman mahasiswa dia sudah teredukasi ya. Ketika misalnya dia jadi korban dia sudah tahu bakalan kemana. Dia harus menempuh layanan-layanan apa, dia harus cerita ke siapa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kebanyakan di daerah-daerah ya, daerah terpencil, ketika dia menjadi korban, itu pasti dia bakalan lebih cenderung menutupi, ataupun juga dia takut untuk melapor, atau bahkan ketika misalnya dia tidak mendapatkan support system dari orang lain, gitu. Bahkan yang kayak kasus Sofia kemarin kan, bahkan ada sampai mengakhiri hidupnya dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya tergantung pada si individunya gitu. Makanya yang seharusnya yang kita edukasi ini kan soal bagaimana sih menjadi support system gitu ketika teman kita menjadi korban. Karena pasti korban ini akan cerita pada satu orang yang betul-betul dia percaya. Dan misalnya satu orang yang dipercaya ini, nah itulah yang bertugas sebagai bagaimana menjadi support system untuk korban. Karena korban untuk speak up itu sangat susah. Bahkan ketika misalnya dia teredukasi pun belum tentu dia mau berbicara gitu. Jadi ketika misalnya ada satu teman yang ditemani yang diajak untuk berbicara, nah itu dia tugasnya seharusnya yang paling penting adalah itu dia bagaimana menjaga rahasia, bagaimana dia harus percaya kepada korban dan memberikan pelayanan dan membantu merujuk misalnya, ataupun juga menanyakan soal kebutuhan korban apa, seperti itu. Terus Kak, semisal studi kasus seperti ini, saya adalah mahasiswa di akhir semester. Artinya saya sementara penyusunan skripsi. Nah, dalam proses penyusunan skripsi ini saya dilecehkan. Nah, kira-kira kalau tindakan yang saya lakukan itu langsung melapor pada tahap itu kan pasti otomatis saya berpikir bahwa nah ini sisa sedikit kelar skripsinya. Nah, jadi saya simpan sampai selesai yudisium lah istilahnya. Nah, bagaimana Kak kalau seperti itu? Bisa juga sih. Jadi kembali ke individunya ya, bagaimana menyusun taktik. Tapi yang paling penting adalah mengumpulkan alat bukti. Karena jangan sampai ketika kita misalnya melapor dan kita nggak punya bukti, ya minimal chat lah. Atau misalnya pada saat bersama dosennya merekam ya. Itu atau yang paling penting itu merekam suara atau misalnya merekam video. Kalau misalnya ya kita pas di awal pas mau ketemu si dosen ini kita udah tahu bakal tanda-tanda seperti ini, ya kita harus bertindak siaga ya. Contoh kasus itu kayak kemarin di Jeneponto kami dampingi itu mahasiswi SMK, pelakunya itu kepala sekolah dan anak ini sudah tahu kalau misalnya ketika dia masuk ke dalam ruangan itu dia bakal dilecehkan, jadi diaktifkan rekaman suara di dalam tasnya dan itu dikasih jadi alat bukti ketika dia pas di kepolisian dengan persidangan. Jadi Kak, semisal alat bukti tadi dibahas alat bukti berarti apa-apa saja bentuknya. Apakah kalau via chat itu bisa? Iya bisa. Dia bisa dikatakan alat bukti dokumen. Jadi yang berbaur dengan hal-hal yang secara visual itu bisa jadi alat bukti. Bahkan saksi misalnya teman yang melihat sebelum korban masuk atau setelah korban keluar itu bisa jadi saksi. Jadi tidak harus pada saat ada di TKP. Oke, teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi itu tadi perbincangan atau diskusi kita bersama Kak Melisa. Nah, mungkin kakak bisa beri atau closing statement lah untuk teman-teman di sana mengenai ini implementasi
pelecehan seksual atau apa? Iya, Permendikbud. Oke, kalau closing statement sih dari saya, ya mungkin teman-teman jangan pernah menyerah untuk bisa mendorong implementasi atau SOP turunan dari kampus. Jadi sembari menunggu, tetaplah mengedukasi teman-teman sekalian di sekitar kalian, tetaplah menjadi support system untuk korban dan penyintas. Dan yang terpenting juga edukasi diri sendiri itu penting, karena kalian nggak akan sulit untuk memerdekakan orang lain dari kekerasan seksual kalau kalian sendiri nggak merdeka dalam berpikir gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, sebelum berakhir perbincangan kita, nah itu ada kenang-kenangan dari kami kepengurusan berupa bingkisan. Nah, kalau saya tahu itu bukan fotoin saya kasih kok. Itu nih uniknya. Bisa begini. Oke, jadi begini. Begini Mi. Oke, thank you. Tadi mau bilang. Ani ya apa? Kasdum juga tuh hari ya saya lupa lagi. Jadi sebelum menutup diskusi kita kali ini atau perjumpaan kita kali ini, kita ada tagline. Nah, tagline-nya itu kalau saya katakan orasi MIPA, kita bersama-sama katakan orasi mahasiswa. Ya, oke. Ya. Orasi MIPA, orasi mahasiswa.